Om Swastiastu. Di zaman Kaliyuga ini, banyak orang yang berpikir keliru dan menganggap bahwa caturwarna adalah sistem kasta atau pengelompokan masyarakat berdasarkan tinggi rendahnya kedudukannya. Di dalam ajaran agama Hindu, sesungguhnya tidak ada ajaran sistem kasta. Yang ada adalah ajaran caturwarna atau 4 golongan masyarakat berdasarkan sifat dan profesinya. Ajaran caturwarna ini sebenarnya bukanlah sistem kasta, karena prinsip-prinsip ajaran caturwarna sangatlah berbeda dengan sistem kasta. Namun karena kurangnya pengetahuan umat manusia di zaman Kaliyuga ini, maka banyak orang yang berpikir keliru dan menganggap bahwa caturwarna adalah sistem kasta. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami Suara Dharma Channel akan menjelaskan secara rinci tentang caturwarna serta perbedaannya dengan sistem kasta. Sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung kiprah kami dalam menyuarakan Dharma dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video kami kepada umat sedharma. Segala bentuk dukungan dari Anda akan sangat berarti bagi kami dalam mengembangkan channel ini. Berdasarkan Pustaka Suci Weda, umat Hindu dibagi menjadi 4 golongan, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Pembagian masyarakat menjadi 4 golongan tersebut dinyatakan secara tegas pada kitab suci Weda Bhagavad Gita Adhyaya 4 sloka ke-13 sebagai berikut. Caturvarnyam maya srishtam guna karma vibhagasa tasya kartaram apimam vidya kartaram avyayam. Empat golongan masyarakat aku ciptakan berdasarkan sifat dan pekerjaannya. Walaupun akulah yang menciptakan sistem ini, hendaknya engkau mengetahui bahwa aku tetap sebagai yang tidak berbuat, karena aku tidak dapat diubah. Sampai di sini sudah dapat kita ketahui bahwa caturwarna bukanlah kasta, karena caturwarna digolongkan berdasarkan sifat dan profesinya, dan bukan berdasarkan ikatan darah atau keturunan seperti yang berlaku pada sistem kasta. Dengan kata lain, setiap orang tentu bisa menjadi seorang Brahmana, Ksatria, Waisya, ataupun Sudra, asalkan ia memiliki sifat, keahlian, dan profesi yang sesuai dengan warna-warna tersebut. Setiap orang tidak bisa sembarangan mengklaim bahwa dirinya adalah seorang Brahmana, Ksatria, Waisya, ataupun Sudra, karena kitab suci Weda dengan tegas menyatakan bahwa caturwarna digolongkan berdasarkan sifat dan profesi. Apapun yang tertulis dalam Weda, maka sebaiknya itulah yang dijalankan. Sahabat Dharma sekalian, setiap warna memiliki sifat-sifat dan profesionalisme yang berbeda-beda. Tuhan membagi masyarakat menjadi 4 golongan dan kemudian mengatur golongan-golongan itu dengan tujuan agar keempat golongan tersebut menjadi tertib dan teratur, sehingga mereka senantiasa berbuat kebaikan sesuai dengan sifat dan keahliannya masing-masing. Karena itulah sangat penting untuk mengetahui sifat-sifat dan keahlian dari setiap warna. Dengan mengetahui hal ini, maka kita dapat menentukan warna kita sendiri dan warna orang lain. Sifat-sifat dan keahlian dari warna Brahmana dijelaskan pada Bhagavad Gita Adhyaya 18, sloka 42 sebagai berikut. Sangodamastapa saucam Shantir arjavamevaca Jnanam vijnanamastikhyam Brahma karma svabhavajam. Ketenangan,
pengendalian diri, pertapaan, kesucian, kesabaran, kesederhanaan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah perbuatan dari seorang Brahmana yang muncul dari sifatnya secara alami. Berdasarkan sloka tersebut, setiap orang yang memiliki sifat dan profesi dalam bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan termasuk ke dalam warna Brahmana. Contoh profesi dalam warna Brahmana yaitu pendeta, guru keagamaan, guru sains, peneliti, ilmuwan, dan profesi lainnya yang berkecimpung di bidang agama dan ilmu pengetahuan. Sifat dan keahlian dari warna ksatria dijelaskan pada sloka berikutnya, yaitu pada adhyaya 18, sloka ke-43 sebagai berikut. Shauryam tejo dhritir daksham yudhi capya palayanam danam ishwar bhavascha ksatram karma swabhavajam. Kepahlawanan, kewibawaan, ketabahan hati, kemahiran dalam peperangan, berjiwa pantang mundur, kedermawanan, dan kepemimpinan adalah perbuatan seorang ksatria yang muncul dari sifatnya secara alami. Melalui sloka tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang memiliki sifat dan profesi di bidang militer, keamanan, dan pemerintahan termasuk ke dalam warna ksatria. Contoh profesi dalam warna ksatria yaitu tentara, polisi, raja, bupati, gubernur, presiden, menteri, dan sebagainya. Sifat dan keahlian dari warna Waisya dan Sudra dijelaskan pada sloka berikutnya, yaitu pada adhyaya 18, sloka ke-44 sebagai berikut. Krishi gorakshavanijam Vaishya karma swabhavajam Paricaryatmakam karma Sudrasya piswabhavajam. Pertanian, peternakan, dan perdagangan adalah perbuatan dari Waisya yang muncul dari sifat alaminya. Sedangkan pekerjaan sebagai pembantu bagi ketiga warna yang lain adalah perbuatan dari Sudra yang muncul dari sifat alaminya. Berdasarkan sloka tersebut, setiap orang yang memiliki sifat dan profesi di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan termasuk ke dalam warna Waisya. Contoh profesi dalam warna Waisya yaitu petani, peternak, pedagang, pebisnis, dan pengusaha. Sedangkan setiap orang yang memiliki sifat dan profesi sebagai pembantu atau pelayan termasuk ke dalam warna Sudra. Contoh profesi dalam warna Sudra yaitu buruh, karyawan, dan pembantu. Dengan fakta-fakta tersebut, maka semakin jelas bahwa caturwarna bukanlah kasta, karena caturwarna digolongkan berdasarkan sifat dan profesinya, sedangkan kasta digolongkan berdasarkan ikatan darah atau keturunan. Weda Manawa Dharma Sastra, adhyaya 10, sloka ke-65, dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang bisa berganti-ganti warna dengan mengikuti sifat dan profesionalismenya. Shudro Brahmanataneti Brahmanascaiti Shudratam Kshatriya jatamevam tu Vidyak Vaishya tataivaca. Sudra bisa menjadi Brahmana dan Brahmana bisa menjadi Sudra. Hal yang demikian juga dapat terjadi dengan Ksatria dan Waisya. Dengan demikian sudah terlihat jelas bahwa caturwarna bukanlah sistem kasta.
Agama Hindu sejatinya tidak pernah mengajarkan sistem kasta. Justru Hindu mengajarkan kesejajaran, karena sesungguhnya semua orang dapat mencapai moksa dengan berbakti kepada Tuhan melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing. Hal ini dinyatakan secara tegas pada Bhagavad Gita Adhyaya 18, sloka 45 dan 46 sebagai berikut. Swe swe karmanya bhirata Samsiddhim labati naraha Swakarmani ratasyudhim Yatha windati tachrinu. Dengan melaksanakan kewajiban masing-masing, orang-orang akan mencapai kesempurnaan. Sekarang dengarkanlah bagaimana orang-orang mencapai kesempurnaan dengan tekun melaksanakan kewajibannya masing-masing. Yata pravritir bhutanam yena sarvam idam tatam swakarmana tam abhyarchya siddhim windati manavaha. Sebagai asal mula dari semua makhluk dan yang menyelimuti semua ini, dengan menyembahnya melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing, orang mencapai kesempurnaan. Sahabat Dharma sekalian, Weda telah menyatakan bahwa semua warna sama di mata Tuhan. Apapun profesinya, entah itu Brahmana, Ksatria, Waisya ataupun Sudra, semuanya bisa mencapai moksa jika tekun berbakti kepada Tuhan melalui pelaksanaan kewajiban masing-masing. Itulah fungsi dari 4 warna tersebut menurut Pustaka Suci Weda. Namun di zaman kegelapan ini, banyak orang yang gagal menerapkan ajaran-ajaran Weda yang sejati, dan malah menyimpang dari ajaran kitab suci Weda. Sahabat Dharma sekalian, sebenarnya sah-sah saja memakai nama atau gelar tertentu yang menandakan bahwa seseorang merupakan keturunan Brahmana atau keturunan Ksatria. Akan tetapi nama atau gelar itu bukanlah untuk mendapatkan kasta atau kedudukan yang tinggi. Kegunaannya yaitu untuk mempermudah urusan fitriyatnya, yaitu untuk berkumpul bersama keluarga dalam rangka melaksanakan ritual yatnya untuk leluhur. Tentunya akan lebih mudah mempersatukan keluarga besar jika setiap anggota keluarga besar memiliki tanda pengenal khusus. Itulah yang dimaksud dengan sistem wangsa di Bali. Namun saat ini banyak yang keliru menerapkan sistem wangsa, sehingga wangsa juga bergeser menjadi kasta. Jadi silakan gunakan nama atau gelar itu untuk mempermudah dalam pelaksanaan fitriyatnya. Agama Hindu memang sangatlah menekankan penghormatan kepada leluhur, karena leluhurlah yang menyebabkan kita ada di dunia ini. Mari kita sama-sama melaksanakan ajaran-ajaran Weda yang sesungguhnya, dan jangan menyimpang dari ajaran-ajaran kitab suci Weda. Sekian informasi yang dapat kami bawakan, semoga apa yang kami informasikan ini dapat bermanfaat untuk umat sedharma semua. Om Shanti 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 Om.